Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kami yang membahas tentang isu-isu kehidupan modern dari perspektif Qur'ani. Nah, kali ini kami akan membahas atau ngobrolin dua topik yang kelihatan itu jauh berbeda, tetapi sebenarnya punya benang merah yang sama, yaitu sama-sama menyentuh nilai kemanusiaan dan etika Quran. Nah, topik utama dari podcast kali ini adalah gibah digital, yang dimana fenomena menggunjing di medsos, terutama di Instagram ataupun di TikTok, itu mungkin sering terjadi tanpa kita sadari. Nah, dan topik kedua tentang transplantasi organ, yaitu salah satu terobosan medis yang medis modern yang punya implikasi hukum Islam. Nah, bersama saya ada dua narasumber keren. Yang pertama ada Rismawana yang akan banyak berbagi tentang gibah digital. Dan yang kedua, Kintarasana Jemi yang mengulas transplantasi organ dari sudut tafsir ayat-ayat ahkam. Jadi bagaimana kabar narasumber pertama dan narasumber kedua? Halo, alhamdulillah baik. Halo, alhamdulillah baik. Narasumber pertama, kalau dulu gibah itu identik dengan obrolan di warung kopi atau bisik-bisik di pojokan, sekarang rasanya udah pindah ke layar ponsel ya. Betul banget, dulu gibah terbatas sama lingkaran kecil. Sekarang lewat media sosial bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Gibah digital ini berbentuk macam-macam. Ada sebagian dari komentar nyinyir di Instagram, seperti body shaming di TikTok, menyebarkan rumor tanpa tabayun, bahkan tren spill the tea itu di Twitter sangat banyak ya teman-teman. Dan bahayanya, karena sifatnya tertulis dan terekam, jejak digital gibah itu sulit dihapus. Dampaknya juga bisa lebih parah daripada gibah lisan biasa, apalagi kalau sampai viral. Nah, di penelitian yang kita bahas itu fokusnya pada surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini jadi pijakan kuat untuk melarang gibah kan? Iya, betul sekali. Ayatnya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Di sini, Allah menyebut 3 larangan sekaligus. Yang pertama, yaitu prasangka buruk, kemudian yang kedua, tajasus atau memata-matai, dan yang ketiga adalah gibah. Nah, kalau kita lihat tafsir Al-Qurtubi, larangan ghaibah ini nggak cuma soal etika personal ya, tetapi juga menjaga tatanan sosial, bahkan gambaran memakan daging saudara sendiri yang mati. Itu dipilih untuk membangkitkan rasa jijik yang mendalam. Ibnu Ashur juga bilang, ini bentuk pendidikan Qur'ani, yaitu membuat larangan terasa secara emosional dan logis. Relevansinya juga jelas, yaitu di media sosial, prasangka buruk bisa lahir dari potongan informasi, lalu memicu stalking, doxing, sampai gibah massal di kolom komentar. Dari penelitian yang kamu baca, narasumber pertama, jadi apa dampak terbesar gibah digital ini? Secara sosial, dia memecahkan ukhuwah. Secara psikologi, korban bisa mengalami stres, depresi, bahkan menarik diri dari pergaulan. Data UNICEF menyebut hampir setengah remaja Indonesia pernah mengalami cyberbullying, dan ghibah jadi salah satu bentuknya. Dan kalau kita melihat dari perspektif Al-Quran, solusi utamanya kembali lagi ke prinsip tabayun,
yaitu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, tepat sekali. Kalau nggak memenuhi 3 itu, lebih baik diam, ya kan? Tepat, kalau nggak memenuhi 3 itu lebih baik diam ya. Nah, dari menjaga lisan dan jempol, kita pindah ke menjaga tubuh dan nyawa. Nah, topik kedua kita adalah transplantasi organ. Kalau gibah itu merusak kehormatan orang lain, adapun transplantasi organ justru bisa jadi bentuk memuliakan hidup orang lain. Narasumber kedua, boleh atau Risma Wana, boleh jelasin dulu apa itu transplantasi organ dan sedikit tentang sejarahnya. Ya, baik. Jadi transplantasi organ itu adalah memindahkan organ atau jaringan dari donor ke penerima demi menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup. Sejarahnya sangat panjang. Dari operasi rekonstruksi di India kuno, kisah sahabat Nabi yaitu Arfajah bin As'ad yang memakai hidung emas, sampai operasi jantung pertama oleh Christian Barnard pada tahun 1967. Dan di fikih modern, istilah nakal ada al-insan ada 3 jenis. Yang pertama itu ada autografi, yaitu dari tubuh sendiri. Yang kedua ada allografi, itu antara manusia dan manusia. Yang ketiga ada siografi, itu antar spesies. Nah, ayat mana saja yang sering jadi rujukan hukum transplantasi organ? Ya, baik. Jadi ada 4 yang utama. Yang pertama adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan untuk tidak mencelakakan diri dan berbuat baik. Tafsir Al-Qurtubi mengaitkannya dengan penyelamatan nyawa. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang menjelaskan bahwa menyelamatkan satu jiwa itu sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Kemudian yang ketiga ada Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang menjelaskan bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang menjelaskan bahwa kemuliaan manusia itu harus dijaga. Nah, fatwa ulama kontemporer mayoritas memperbolehkan dengan syarat tidak membahayakan donor, tidak diperjualbelikan, ada kebutuhan medis yang mendesak dan dilakukan sukarela. Nah, jadi hukumnya? Ya, jadi secara umum transplantasi organ itu hukumnya mubah atau boleh, bahkan bisa mandub atau dianjurkan, atau wajib kalau nyawa orang tergantung pada itu. Ini juga selaras dengan maqasid syariah, khususnya hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Nah, bahkan bisa jadi sedekah jariah ya, karena manfaatnya berkelanjutan. Nah, sekarang kita lihat benang merahnya. Gibah digital dan transplantasi organ memang beda dunia ya. Satu urusan lisan, yang satu urusan medis, tapi ada satu kesamaan, yaitu menjaga martabat manusia. Iya, ghibah itu merusak martabat orang lain. Transplantasi organ jika sesuai syariat justru memuliakan dan menyelamatkan hidup. Ya, dan dua-duanya butuh kesadaran etika Qur'ani. Di media sosial, etika itu menjaga ucapan dan prasangka. Sedangkan di medis, etika itu untuk menjaga prosedur dan niat. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil yaitu di media sosial, jadilah bijak. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik diam. Adapun di dunia medis, niatkan segala tindakan termasuk donor organ untuk tolong-menolong dan mencari ridhonya Allah. Karena setiap kata yang kita tulis dan setiap tindakan yang kita ambil akan dimintai pertanggungjawaban.
Dan ingat, Al-Quran itu relevan untuk semua zaman, mulai dari urusan status di media sosial sampai dengan operasi di ruang bedah. Nah, terima kasih Rismawana dan Kinta Rasanajeni. Semoga obrolan kita itu bermanfaat buat semua pendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.